Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jabar Asidiki dari Teknik Informatika A 2019 Universitas Negeri Malang dan teman saya Ahmad Rifki Zain dari anggota kelompok 1 TBA. Di sini kami akan menjelaskan materi TBA yang pertama yaitu Mathematical Preliminaries. Berhubung di modul yang diberikan oleh Bu Kartika kosong, maka kami akan menjelaskan lambang-lambang yang berada pada bab kedua. Yang pertama adalah himpunan kosong atau lambangnya kosong dicoret. Himpunan kosong digunakan untuk menyatakan sebuah himpunan kosong. Himpunan kosong yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota. Contoh himpunan kosong. Yang pertama, himpunan siswa SMP berusia 40 tahun. Karena tidak ada siswa SMP yang berusia 40 tahun, maka himpunan ini disebut himpunan kosong. Yang kedua, himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi dua. Karena tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi dua, maka himpunan ini disebut himpunan kosong. Yang kedua adalah epsilon. Lambangnya adalah 3 kebalik. Epsilon menyatakan bahwa himpunan memiliki isi yang tidak banyak. Epsilon digunakan untuk menandakan angka yang tidak pasti, maupun bilangan yang kecil atau sangat besar. Contohnya, sigma epsilon 0,1,00,1,10,11,000,000,000,1 dan seterusnya. Yang ketiga adalah sigma. Sigma adalah simbol untuk menjumlahkan sejumlah bilangan terurut yang mengikuti suatu pola atau aturan tertentu. Contoh sigma. Yang pertama adalah sigma. Ini T sama dengan 1. Ini angka 6 ya. Soalnya agak buram. Dan ini adalah T kuadrat sama dengan 91. Cara pengerjaannya adalah T sama dengan 1. T kuadrat kan. Nah, itu dari angka 1 sampai angka 6, karena batasnya adalah 6, maka 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan 91. Contoh yang kedua, ini sigma 4 dan K sama dengan 1. Kurung buka, K kuadrat tambah 4K. Ini mencari hasilnya ya. Sigma 4, sigma K sama dengan 1, yang di dalam kurung ini dipisah. K kuadrat dan sigma 4K sama dengan 1, 4K. Setelah dipisah, maka angka yang di dalam K yang menempel pada K itu dikeluarkan. Setelah dikeluarkan, maka akan digunakan cara menggunakan sigma. Yang pertama 3. Sigma 4K sama dengan 1. K kuadrat. Berhubung K ini kuadrat, maka dari angka 1 sampai 4 dijumlahkan tapi dikuadratkan. Dan yang kedua ada 4, sigma 4K sama dengan 1 dan K. Maka 4 ini dari sini ya, 4. Lalu berhubung ini tidak kuadrat, maka angkanya juga tidak dikuadratkan.
sama dengan 3 kali 30 ditambah 4 kali 10 sama dengan 310. Yang keempat ada elemen. Ini hampir sama seperti epsilon ya, tapi ini seperti E. Elemen menyatakan bahwa sebuah himpunan A adalah bagian himpunan B. Contoh penggunaan elemen. Diketahui A himpunannya ini 1, 2, 3, dan 4. Dan B 1, 2, kurung kurawal 3,4. Dan C red, green, dan blue. Maka 2 merupakan elemen dari A. Yang kedua 3 dalam kurung 3,4 adalah elemen dari B. Kenapa dari B? Karena di sini ada kurung kurawalnya. Mengapa tidak A? Karena di A 3 dan 4 tidak ada kurung kurawalnya. Yang ketiga 3,4 adalah anggota dari A. Seperti yang dijelaskan tadi, karena 3,4 tidak ada kurung kurawalnya, maka merupakan anggota dari A atau elemen dari A. Yang keempat, yellow tidak berelemen dengan C, karena di sini adanya red, green, dan blue. Dan yang kelima adalah subset atau bagian dari, seperti C terus dikasih garis bawah, menyatakan apakah himpunan A merupakan bagian dari himpunan B. A subset B artinya semua elemen A ada di B. Contohnya A 2, 4, 6, 8. B adalah bilangan genap. Kenapa A subset dengan B? Karena semua elemen A 2, 4, 6, 8 merupakan bilangan gelap. Atau A sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Himpunan A 1, 2, 3, 4. Dan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A subset dengan B karena angka 1, 2, 3, 4 berada pada 1, 2, 3, berada pada himpunan B, yaitu 1, 2, 3, 4. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fizen. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan memulai dari mutlak. Mutlak digabungkan oleh dua garis, bisa di sebuah variabel ataupun di sebuah bersamaan. Mutlak menyatakan nilai yang selalu positif. Misalnya, nilai mutlak dari 2 sama dengan nilai mutlak dari min 2, yaitu 2. Atau secara umum dapat ditulis dengan mutlak 2 sama dengan mutlak min 2 sama dengan 2. Dan juga di bawah ini ada beberapa sifat-sifat nilai mutlak. Bisa dilihat sendiri, karena saya tidak akan menjelaskan. Itu adalah sifat. Selanjutnya adalah tidak sama dengan. Tidak sama dengan digabungkan dengan sama dengan yang dicoret. Tidak sama dengan menyatakan bahwa sebuah nilai tidak boleh atau tidak memiliki nilai yang disama dengankan. Contoh, C tidak sama dengan D, maka nilai C tidak sama dengan nilai D. Selanjutnya adalah U atau union. Union digabungkan oleh U seperti ini. Union digunakan untuk penggabungan isi dari dua himpunan. Contoh, himpunan A berisi 1, 2, dan 3. Himpunan B berisi 2, 3, dan 5. Maka A union B atau A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, dan 5. Kenapa 2 dan 3 yang ada di A dan ada di B tidak diulangi? Karena digabung. Berarti yang sama jadi 1. Contoh lainnya adalah satu himpunan A berisi 5, 6, 9, 11, 15 dan himpunan B 1, 2, 12, 13. Maka A union B adalah 1, 2, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14. Digabungan kedua isinya. Selanjutnya adalah infinite countable union. Union lalu memiliki limit di bawahnya. Ini dinamakan infinite countable union seperti itu karena masih memiliki limit yang bisa dihitung fungsinya sama seperti union.
Z-nya infinite countable union adalah gabungan yang memiliki limit. Jadi union yang memiliki limit. Sehingga dinamakan infinite countable karena nilainya hanya akan terus mendekati limitnya. Di bawah ini adalah ya beberapa contoh yang jadi misalnya ada variabel, terus ada union yang memiliki limit, terus ada L keberapa. Gunanya mirip sigma di sini. Oke, selanjutnya 10. 10 yaitu hampir sama dengan. Hampir sama dengan digunakan untuk menyatakan hasil dari sebuah operasi yang tidak pasti tahu berapa nilai mutlak benar. Contoh, 2 dan 2 min 1 hampir sama dengan 0,386. Kenapa seperti itu? Karena bisa jadi lebih, bisa jadi kurang. Ya ini memang contoh yang merupakan negara di mana hasil akhirnya yang nggak bisa mutlak. Karena khusus hampir sama dengan itu dia memang digunakan untuk perhitungan yang tidak pasti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.